Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana dan ada sapa Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi radhiyallahu ta'ala anhu iku yaqulu Dawu sapa Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi at-tariqu ila Allah ta'ala tufnil jilad wa tafattat al-akbad. Tariqah utawi tariqah ila Allah, jalan menuju Allah iku ta'ala iku tufni, menyirnakan atau menghilangkan al-jiladaim pira-pira kulit. Kalau sudah berkecimpung atau bergelut dengan tariqah, ya hal-hal yang bersifat kulit itu akan hilang. Jadi langsung menuju intinya. Jadi kulit itu ya kulit pembungkus itu enggak ada pentingnya. Wa tafattat dan menghilangkan hilang op al-akbadu piro-piro hati limpah. Dan perasaan-perasaan yang akbad hati ini ya cenderung ke nafsu. Nafsu itu harus akan hilang kalau orang yang sudah berkecimpung dengan thariqah. Tudhiul azad dan menyinari tubuh, artinya anggota tubuh itu tersinari dengan melakukan segala hal-hal kebaikan. Au wa tadfa'u as-suhada dan bisa menolak insomnia, artinya dia orang yang berkecimpung dengan dalam thariqah sudah masuk ke dunia thariqah, dia tidak ada lagi kegelisahan. Insomnia kan susah tidur itu karena kegelisahan. Nah, itu akan hilang. Jadi tenang hatinya. Wa tusqimul qalba dan bisa membuat hati sakit. Artinya orang yang sudah terjun ke dunia thariqah itu harus siap menanggung rasa sakit hati ketika ada makhluk, ada orang lain menyakitinya, dia harus menanggung. Wa tuzibu al-fuada dan melelahkan hati. Kadang ya hati pun harus siap untuk lelah ketika menghadapi omongan-omongan orang atau anggapan-anggapan orang. Itu orang yang sudah terjun ke dunia thariqah ya memang kondisinya semacam itu. Jadi sudah memang benar-benar dia tujuannya hanya Allah. Jalan itu memang karena tujuan kepada Allah. Fa iza irtafa al-hijabu maka ketika sudah terangkat apa hijab, ketika hijab itu semuanya sudah diangkat, maka sami'a al-khitaba, maka dia akan mendengar sebuah himbauan, omongan kepada dirinya dari Allah, ilham, dia akan mendengarkannya. Wa qara'a minallahil mahfuz ar-rumuzah, dan dia bisa membaca hal-hal yang tertulis di Lauhul Mahfuz, takdir-takdir yang tertulis di Lauhul Mahfuz, tapi melewat sebuah rumus-rumus. Artinya dia harus bisa mengartikan rumus itu kalau pengen bisa membacanya. Tapi tentunya dia akan bisa memahami rumus-rumus itu. Dia bisa mengetahui Lauhul Mahfuz. Wa tala'a ala ma'anin dakwat, dan dia akan tampak padanya makna-makna yang sangat lembut, sangat kecil. Jadi ditampakkan kepadanya makna-makna dari segala hal, dari benda-benda terkecil pun akan tampak olehnya maknanya, arti-artinya. Wa syariba bi awanin raqat, dan dia akan meminum dengan gelas-gelas dengan wadah-wadah yang sangat lembut. Meminum kenikmatan ma'rifat billah dengan wadah-wadah yang lembut. Ini
kata-kata semua ini namanya nanti ada dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ini bentuk dari kata-kata istitolah. Istitolah itu ya kata-kata yang panjang, yang mendakik-dakik, dan memang penuh dengan makna dan harus diterjemahkan. Tidak bisa dipahami secara gamblang begitu saja. Artinya ya bisa saja orang memahami makna-makna omongan para wali itu dengan secara hakikatnya. Jadi tidak lantas kayak kemarin itu ada orang khariqul adat, itu kan sebuah kondisi atau kelakuan orang-orang yang memang harus ditafsiri, tidak bisa kita terjemahkan dengan secara bebas atau secara tekstualan semacam itu. Ada seorang wali meminumnya arak, ada seorang wali kok ngakunya begini. Itu harus ada penerjemahan. Sama seperti konsep-konsep hulul, konsep-konsep wahdatul wujud itu harus diterjemahkan, tidak bisa diartikan secara syariat. Kalau diartikan secara syariat ya salah, orang mengaku Tuhan itu salah syariat. Dan memang di dunia yang berlaku adalah syariat. Makanya kadang banyak ulama-ulama yang sudah hulul, sudah maklumnya hulul, menyatu dengan Tuhan, sudah melepaskan diri dari kemanusiaannya dan menyatu dengan Tuhan, itu ya akan berbicara, ketika berbicaranya itu safsatoh, dia akan oleh orang yang mengetahuinya akan dihukumi secara syariat. Wah, dia setelah murtad, telah apa. Ya seperti Syekh Siti Jenar lah. Syekh Siti Jenar dalam sejarah di Wali Songo itu ada Syekh Siti Jenar, itu semacam itu. Ya meskipun secara hakikat benar Syekh Siti Jenar, tapi secara syariat itu kan dianggap salah. Orang mengaku Tuhan ya murtad. Secara syariat semacam itu. Nah, ini omongan-omongan semacam ini adalah omongan-omongan yang memang perlu penjelasan, perlu mengandung makna-makna yang dalam, banyak maknanya. Fakana, dan ada sapa wong, kalau dia arah sudah terjun ke thariqah, fakana maka ada sapa wong ma'aqal iku ma'aqal bihi ingat sertane atine wong thumma fakana ma'aqal bihi thumma yakunu ma'aqal bihi, maka sapa wong iku ma'aqal bihi beserta hatinya orang. Dia itu awalnya sudah melepaskan semuanya, semua hal-hal duniawi, dan dia hanya bersama dengan hatinya saja. Kemudian itu meningkat lagi, tsumma yakunu ma'a muqallibihi, lalu dia meningkat ke derajat selanjutnya dengan muqallib, dengan zat yang membolak-balikan hati itu, yaitu Allah. Akhirnya dia bisa bersama Allah. La ma'a qalbihi, tidak beserta dengan hatinya lagi. Li'annallaha yuhawwilu bainal mar'i wa qalbihi, karena Allah lah yang membolak-balikan atau yang merubah-rubah hatinya seseorang. Antara orang dan hati itu masih ada penghalang, itu Allah. Jadi masih bisa dipisahkan. Tapi kalau Allah, dia sudah bersama Allah, tidak ada yang bisa memisahkan. Fa iza kharaja ma, ketika metu sapa wong ma'al kulli, dari kesemuanya, kalau dia sudah keluar dari kesemuanya, dari apapun masih Allah, dari segala hal selain Allah, tola maka panjang apa lisanuhu, lisan omongannya wong, maka kayak Syekh Ibrahim Ad-Dasuq ini, maka omongannya panjang, kalamnya panjang, bila lisanin, tapi bila lisanin dengan tanpa lisan, artinya bukan dia yang menggerakkan, ngomongnya panjang lebar tapi bukan dia yang menggerakkan, atau bukan lisannya yang berbicara. Ma'asyiddati ijtihadihi, di samping itu dia juga melakukan dengan segenap kemampuannya. Wa malihi al-zahira wa tsumma al-batinah, dia tetap ibadahnya ijtihad dalam masalah ibadah zahir, dan ibadah batin juga Tsumma ba'da zalika, lalu setelah dia ngomong panjang lebar tapi bukan atas kehendaknya sendiri, kemudian setelah itu naik ke derajat selanjutnya, la haroka, maka tidak ada gerakan, wala kalama, dan tidak ada pembicaraan atau omongan atau kalam, iku maujud, dia diam, dia sudah tidak sadarkan diri, alias tidak bisa melihat selain, tidak bisa berbicara selain Allah. Wala tusmi'u illa hamsan,
Dia tidak bisa mendengar apapun kecuali bisikan-bisikan dari Allah. Innama huwa angin pastine utawi si illa huwa innama huwa angin pastine utawi hamsan. Bisikan-bisikan itu adalah iku somtun bila hassah adalah diam tanpa merasa. Diam tanpa merasa. Jadi hanya bisikan-bisikan saja dia, sedangkan dia diam tanpa merasakan. Wakana dan ada sapa Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi radhiyallahu ta'ala anhu iku yaqulu berkata sapa Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi Allahu ta'ala khosmu kulliman, musuh setiap orang, syahro yang memerangi sapa man nafsu ing nafsu neman. Allah akan menjadi musuh orang yang memerangi nafsu tapi tariqatina, memeranginya tersebut bitoriqatina dengan tariqah ingsun, tapi walam yuqim dan tidak menegakkan, tidak mengerjakan sapa man bihaqiha kelawan haqi tariqah. Dia memerangi nafsunya dengan caranya tariqahnya Syekh Ad-Dasuqi ini, tapi tidak menjalankan hak-hak atau kewajiban-kewajibannya. Hak di sini namanya kewajiban. Tariqah menyebutkan seseorang yang mengikuti tariqah itu harus begini misalnya. Dia tidak melakukan itu, maka Allah yang menjadi musuhnya. Jadi mana ya? Ibaratnya itu orang sakit, dia berobat mendapatkan resep dari dokter, dikasih obatnya, tapi tidak menjalankan atau tidak mengerjakan apa yang jadi pantangannya. Jadi minum obat iya, pantangannya itu juga dilakukan, ya maka ya tidak akan bisa sembuh. Maka Allah akan begitu pula orang yang thariqah, yang memerangi hawa nafsunya tapi tidak menghindari larangan-larangan atau kewajiban-kewajiban, aturan-aturan thariqah tersebut. Maka oleh Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi mengatakan orang semacam ini kalau dia mengikuti thariqahku maka dia akan dimusuhi oleh Allah. Wa'lam tawilah anna tariqatana tariqu tahqiqin wa tasdiqin wa juhdin wa amalin wa tanzihin wa ghaddi basarin wa taharat yadin wa farjin wa lisanin. Ketahuilah bahwasanya anna tariqah kita, jalan kita menuju Allah, suluk kita kepada Allah, menuju Allah adalah sebuah tariqah, sebuah jalan tahqiqin, jalan tahqiq, benar-benar menyatakan, benar dinyatakan, nyata, tidak hanya sekedar teori-teori tanpa adanya praktek atau tanpa adanya laku. Watasdikin dan membenarkan, meyakini, harus yakin. Wahjudin dan memang harus thariqahnya ini thariqah harus benar-benar dilakukan dengan sekuat tenaga. Wa'amalin dan juga beramal, tidak hanya diam. Watanzihin dan juga membersihkan diri. Membersihkan diri. Wa ghaddi basarin dan memejamkan mata. Pasti memejamkan mata itu artinya dia menahan, dia bisa tidak menggunakan matanya kepada sembarang tempat atau hal-hal yang diharamkan. Ghaddi basar, memejamkan mata. Wa taharati yadin wa farjin wa lisanin dan juga membersihkan tangannya, farjinya. Farji itu adalah nafsunya dan juga lisannya, mulutnya. Nah, itu adalah thariqahnya atau cara menuju ke Allah versinya Ibrahim Ad-Dasuqi. Wa mata khalafa syai'an min af'aliha, jika seseorang kapan-kapan nulayani sapa wong, apabila ada seseorang itu tidak sesuai dengan syai'an ing suwi-wiji min af'aliha dari piro-piro af'alnya thariqah. Kalau ada seorang yang ngaku-ngaku mengikuti caranya Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi tapi tidak melakukan salah satu di antara beberapa hal tadi, maka rafadat su'at thariqu, maka menolak opo ingman opo at-thariqu, jalan. Jadi jalan itu tidak mau akan dibukakan, ditolak, di lockdown, tidak bisa tembus ke Allah. Tau'an au karhan, mau nggak mau harus mengikuti semuanya. Kalau hanya ada satu yang tidak diikuti, ya sudah, tertutup, mau nggak mau. Wakana dan ada sapa Ibrahim Ad-Dasuqi radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu, berkata sapa Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, ya hamilal Quran, wahai orang-orang yang
hafal Quran atau hamilul Quran, la tafrah, jangan jangan senang sapa sira bihamdihi kelawan membawa Al-Quran atau kelawan menghafalkan Quran. Jangan dulu senang dengan hafal Al-Quran. Hatta tanzuru hal amil tabihi amla, sampai kamu melihat hal amil apakah kamu sudah mengamalkan atau melakukan bihi kelawan Al-Quran atau tidak. Sampai kamu benar-benar mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran atau tidak. Jadi jangan senang dulu. Fa inna Allah Ta'ala yaqulu, sesungguhnya Allah berkata, mathalul ladzina hamilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamathal himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang membawa Taurat, menghafalkan Taurat atau mempelajari Taurat, tsumma lam yahmiluha, lalu tidak membawanya, di sini maksudnya lalu tidak mengamalkannya, lalu tidak mengerjakannya apa yang ada dalam Taurat itu, ya kamathal himar, maka seperti halnya himar, seperti halnya keledai, yahmilu asfara, yang membawa tumpukan buku, tumpukan kitab atau kertas. Ya, himar hewan membawa buku-buku, membawa kitab-kitab kan, ya hanya membawa saja, nggak ngerti isinya apa. Wala takhruju, dan jangan keluar, wala takhruju, dan jangan keluar sapa sira an qaunika, tidak, wala takhruju, dan tidak akan keluar sapa sira an qaunika, dari adanya sira iku himarun himar, kamu akan selamanya sama dengan himar, illa in amilta, kecuali mengamalkan sapa sira bi jami'i ma fihi, dengan seluruh isi yang ada dalam Al-Qur'an. Walam yakun, dan tidak ada iku minhu dari Al-Qur'an apa harfun wahidun, satu huruf pun, yushhidu, yang bersaksi atau yang bersyahadat atau yang bersaksi apa harfun alaika, melarat ing atas sira. Kalau sudah mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an, maka tidak ada satu huruf pun dalam Al-Qur'an yang akan bersaksi merugikanmu. Artinya semuanya akan bersaksi menguntungkanmu. Wa kana, dan ada sebuah Syekh Ibrahim Ad-Dasuki radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu, berkata sebuah Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, wallahu law hajar, wallahi demi Allah, law hajaran nasu muhajaratan sahihatan, seandainya seandainya hijrah sopan nasu, orang-orang, seandainya orang-orang manusia itu hijrah muhajiratan sahihatan, dengan hijrah yang benar, wadakhalu, dan masuk sopan nas, mereka masuk tahtal awamir, ing dalam biro-biro perintah-perintah, artinya dia melakukan segala hal yang diperintahkan dan menjauhi segala hal yang dilarang. Lastaghnu, maka merasa kaya, tidak butuh sopan nas, anil asyakhi, dari piro-piro syekh. Kalau dia sudah begitu, dia sudah tidak butuh lagi kepada guru-guru yang membimbingnya. Kalau sudah benar-benar dia itu hijrah, sepenuh-penuhnya hijrah, sebenar-benarnya hijrah, dan dia melakukan segala yang diperintahkan Allah dan menjauh segala yang dilarang, itu sudah tidak perlu lagi bimbingan guru. Paling yang diperlukan adalah bimbingan guru, mana itu perintah, mana itu larangan. Sampai di situ, tidak perlu nanti bagaimana caranya membersihkan hati, bagaimana caranya menjauhi penyakit hati, bagaimana caranya mendekatkan diri, mengingat Allah. Nah, itu nggak perlu guru lagi. Jadi guru itu hanya pengantar, hanya pembuka untuk menunjukkan mana perintah, mana larangan. Dan seterusnya itu nggak perlu guru lagi. Tapi kenyataannya nggak semacam itu. Walakin, tetapi jauh datang sopan nas ila thoriqi, maring thoriqoh, maring jalan, maring metode atau jalan menuju Allah, biilalin, dengan membawa piro-piro penyakit, amrodin, dan piro-piro penyakit. Akan tapi kan umumnya orang-orang yang mengikuti thoriqoh itu adalah orang-orang yang membawa penyakit. Artinya tidak bisa, hijrahnya itu nggak beneran hijrah, dan juga tidak bisa selalu melakukan hal-hal yang diperintahkan, dan tidak bisa menjauhi segala hal yang dilarang. Akhirnya dia masuk thoriqoh dengan kondisi semacam itu, berpenyakit hati, berpenyakit masalah ibadah. Akhirnya kalau semacam itu masuk ke thoriqoh, ya mau nggak mau fahtaju, maka butuh sopan nas ila hakimin, maring guru yang bijak, hakimin ila guru yang bijak, mursyid thoriqoh yang bijak, yang bisa mengarahkannya.
Wakana dan ada sapa radhiyallahu anhu itu yaqulu berkata sapa Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, yajibu ala talil Quran, wajib kepada orang yang membaca Al-Quran apa ayu tahhira famahu, mensucikan mulutnya. Mensucikan ini bukan mensucikan wudu, bukan mensucikan mandi besar atau tayamum, tapi mensucikan mulutnya litilawati karena untuk bacaan, mensucikan karena untuk membaca Al-Quran, mensucikan minal lagti dari omongan-omongan yang ramai, omongan-omongan yang senda gurau, wanutqi dan mengucapkan dan ucapan al-fahishi yang yang jember, yang buruk, yang jelek. Jadi mensucikan mulutnya itu dengan itu, menjauhi omongan-omongan yang tidak benar, omongan-omongan yang kotor, omongan-omongan yang ya nggak ada gunanya, rame tong kosong nyaring bunyinya. Wala yaqulu illa halalan, juga bagi orang yang membaca Quran ya wala yaqulu, dan wajib baginya untuk tidak makan kecuali makanan yang halal. Sorfan, dengan mengerahkan kuatal waktu ini, segenap kemampuan waktunya, kekuatan waktunya, semuanya itu, semua waktu hidupnya, setiap sehari semalam dan sepanjang tahun dan selamanya itu tidak makan kecuali makanan yang halal. Min ghairi sarafin, tapi tetap min ghairi sarafin, dengan tanpa berlebihan. Artinya mengusahakan yang halal itu kan kita nggak tahu, misalnya ada ya memang syubhat ya, memang ada ya. Cuman min ghairi sarafin ini berlebihan itu sampai bersikap antipati terhadap hal-hal duniawi. Ada makanan ya padahal makanannya halal, karena antipati takut nggak halal akhirnya dihindari, padahal makanannya halal. Itu kan memang berlebihan. Fa'in akala maka lamun memakan sapa talil Quran haraman ing hal-hal yang haram, maka asaa, maka berbuat buruk, berbuat jelek sapa wong al adab ing adab, maka dia sudah berlaku tidak baik secara adabnya. Ketika membaca Quran kok makanan-makanan enggak halal, maka dia tidak berlaku baik, adabnya buruk. Maka dan ada sapa Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi radhiyallahu anhu yaqulu, berkata sapa Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, in aradta ayyusma'a du'auka, in aradta, kalau kamu pengen lamun ngarepaken sapa sira ayyusma ing yen den rungu apa du'auka doa sira, kalau kamu pengen doamu didengar ya fahfaz, maka jagalah sapa sira, kamu jaga lisanaka ing lisanmu itu. Menjaganya dari apaan? Kalami, dari berbicara finasi tentang manusia, ngomongin orang, ghibah. Wa antanawulil syubhat, dan juga jaga mulutmu, jaga lisanmu dari memakan yang syubhat. Ya waladi, wahai anakku, in syakakta, kalau kamu ragu, in syakakta lamun ragu sapa sira, kalau kamu ragu min qawli fi qawli, ing dalam ucapanku ini, kalau kamu meragukan perkataanku ini, perkataanku tadi yang itu, yang kalau kamu pengen doanya didengar, maka jaga lisanmu dari ngomongin orang, dari makan yang syubhat. Kalau kamu ragu dengan pernyataanku semacam itu, ya faf'al, silakan lakukan. Faf'al bima aku lelakan, lakukan saja apa yang saya katakan tadi. Wajarib, dan coba jajal nafsaka ing awak sira, ing diri sira, syai'an ing sesuatu, ba'da syai'in ing dalam sesuatu. Jajal untuk dirimu melakukan sesuatu satu demi satu. Ta'arraf, maka kenal, maka mengerti sapa sira sidq qawli, ing benernya ucapanku, maka kamu akan mengetahui kebenaran ucapanku. Faman, maka utawi sapane iku sabata tetap sapa man, yusbitu, maka subita, maka ditetapkan sapa man. Maka kalau orang itu ajak melakukan hal itu, menjaga lisannya, makan yang halal, tidak makan yang syubhat, maka dia akan ditetapkan oleh Allah, akan berlaku semacam itu. Tapi waman ato'a, dan barang siapa yang taat nurut terhadap omonganku tadi, maka uti'a, maka dia akan selanjutnya akan ditaati itu artinya ya doanya juga diijabah. Faiza ato'tah, maka ketika taat sapa sira maulaka ing Tuhanmu, ato'a, maka taat tunduk, laka maring sira kabeh, maring sira apa alma'u, air. Kalau kamu taat kepada Allah, takwa, beriman sesungguh-sungguhnya iman, bertakwa dengan sesungguhnya takwa, taat dengan sesungguh-sungguhnya taat,
maka atau alaka al-ma'u wan naru wal hawa'u wal khutwadu wal ins wal jin, maka semuanya akan tunduk padamu. Air, api, udara, terus tanah atau langkah tanah, tanah, bumi, manusia dan jin, semuanya akan tunduk padamu. Ya itu. Jadi ya apa ya? Resep gampang untuk menjadi wali ya semacam itu. Harus bertakwa dengan sepenuhnya takwa. Harus taat kepada Allah dengan sepenuhnya taat, maka ya semuanya akan menurut padamu. Tapi kan logikanya begini, orang yang bertakwa kepada Allah nanti ujungnya apa? Ujungnya dia hanya melihat kepada Allah. Ujungnya nanti dia akan terus sampai ma'rifat kepada Allah. Ketika dia sudah taat, sudah ma'rifat kepada Allah, ya segala hal sesuatu yang lainnya masih Allah tidak akan dia perlukan lagi. Ketaatan pun juga mereka nurut padamu, itu juga sudah tidak kamu pedulikan lagi, tidak kamu rasakan lagi, tidak penting bagi kamu. Sebenarnya semacam itu. Cuman nanti ada kalanya dalam kondisi tertentu mungkin ada ujian, ada cobaan yang datang dari syaitan. Maka ya mereka semua akan menolongmu dengan tidak kamu minta. Bahkan dan ada sahabat Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu bersabda, berdawu sahabat Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, kaifa yatta'i ahadukum annahu minas sholihin. Bagaimana mungkin ngaku-ngaku mengklaim salah seorang dari kamu termasuk golongan orang-orang yang soleh. Kaifa halikayu apa ya da'i ngaku-ngaku mengklaim sahabahadukum salah seorang dari kalian annahu ing setuhune ahad iku minas sholihin, setengah saking biro-biro orang soleh. Bagaimana mungkin ada orang ngaku bagian atau termasuk orang-orang soleh, sedangkan dia wahwa yaqa'u fil af'al aradi'ah, wahwa hale utawi ahadukum iku yaqa'u terjerumus terjatuh fil af'al ing dalam biro-biro penggawean kerjaan tingkah laku aradi'ah yang buruk, yang jelek, yang hina. Sedangkan tingkah lakunya, perilakunya itu adalah perilaku yang hina, yang jelek, yang buruk. Bagaimana mungkin dia dikatakan mengaku mengklaim termasuk atau bagian dari orang-orang soleh? Wa yaqul dan makan sabahadukum ta'amal mukasina ing makanannya orang-orang mukasina koruptor, orang koruptor. Wa ahlu riba dan ahlu riba, orang-orang yang memakan makanan riba. Makanannya kok semacam itu, ngaku orang soleh. Warosha dan sogokan, menerima sogokan atau menyogok, tingkah lakunya semacam itu kok ngaku orang soleh. Wa dzulumati dan dia termasuk orang yang sering melakukan kezaliman, kelaliman, ngaku orang soleh. Wa awanihim dan piro-piro ya konco-koncone atau sesamanya riba dan yang lainnya, melakukan segala hal sesuatu yang hal-hal yang haram, yang diharamkan, yang maksiat. Kok bisa ngaku-ngaku sebagai orang soleh? Wa kaifa yad'i annahu minas sholihin, dan bagaimana bisa juga, bagaimana mungkin orang semacam itu, ada orang yang ngaku termasuk orang soleh wa huwa yaqau fil kadzibi, sedangkan dia terjerumus atau melakukan segala sesuatu yang dilarang seperti berbohong. Dia melakukan perbuatan berbohong, sering berbohong, wal ghibah dan ghibah, wal qi'ah dan memfitnah atau mengumpat nasin dalam menungso. Bagaimana mungkin orang dia ngaku apa? Bagaimana mungkin dia termasuk orang soleh kalau omongannya selalu berbohong, omongannya selalu ghibah terus tiap hari, atau selalu mengumpat terus. Fi a'radihim, dan juga berbohong, berghibah dan mengumpat di harga dirinya orang. Jadi merusak semua harga dirinya orang lain. Wa kaifa yatlubu ayyaktuba indallahi shadiqan. Wa kaifa yatlubu, dan bagaimana bisa hal kaya apa yatlubu mencari sapa hadukum ayyaktuba ing ditulis sapa hadukum ing dalam sandinge Allah, ditulis shadiqan ing wong kang siddiq, wong kang temen, wong kang bener-bener. Bagaimana mungkin ada seorang yang pengen ditulis, pengen dicatat, pengen dianggap sebagai orang yang syudik, orang yang benar-benar di sisi Allah,
awalian atau dianggap sebagai wali di sisi Allah, au habiban atau dianggap kekasih oleh Allah, au zakian atau dianggap sebagai orang yang bersih, au radiyan dan atau orang yang diridhoi oleh Allah. Pengen semacam itu, tapi wahwa hale utawi wong iku yaqo terjerumus terjatuh sapa wong fi syai'in ing dalam sesuatu fi minal manahi dari larangan-larangan Allah. Bagaimana mungkin dia pengen jadi wali, dia pengen jadi kekasih, dia pengen diridhoi oleh Allah, sedangkan dia terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah. Wali umri dan demi umurku. Artinya ini sumpah. Al-an sekarang haza utawi kiki wong al-an sekarang ini lam yatub tidak akan tobat sapa man sapa ahadukum. Wa haza al-an lam yatub sekarang kalau dia nggak tobat, maksudnya itu fa kaifa yad'i at-tariqah. Bagaimana mungkin dia ngaku-ngaku berthariqah, mengaku-ngaku sedang berjalan atau suluk kepada Allah. Orang semacam itu tidak mau tobat, selalu melakukan semacam itu, mengklaim jadi ini, maka termasuk orang ini, orang soleh, termasuk orang yang diridhoi oleh Allah, termasuk wali, dan dia tidak tobat, terus melakukan maksiat dan pengakuan semacam itu, dan terus di samping itu dia melakukan maksiat, terus tidak tobat, fa kaifa yad'i, maka bagaimana mungkin dia mengklaim, mengaku-ngaku sapa si wong si hadukum at-tariqah ing tariqah, mengklaim bertorikoh sedangkan kelakuannya semacam itu. Au yutawibu ghairuhu, atau menyuruh taubat orang lain sedangkan dirinya sendiri enggak tobat-tobat. Au yutawidu ngakon taubat sapa ahadukum ghairuhu ing selainnya ahadukum. Wa kana dan ada sapa Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu dawuh sapa Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, ana uta insun iku Musa seperti Musa. Saya itu bukan Musa, bukan berarti beliau itu mengklaim mengaku dari Musa, jadi Nabi Musa. Ana uta insun iku Musa seperti halnya Nabi Musa fi munajati, dalam munajatnya Musa. Nabi Musa kan ketika munajat berapa hari itu kan 40 hari ya, kalau nggak salah diberitakan oleh Allah untuk bermunajat 40 hari atau 10 hari ya. Terus mendapatkan wahyu. Nah, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi mengklaim mengaku seperti halnya Musa dalam masa munajatnya. Ana utayun iku Aliun radhiyallahu ta'ala anhu, itu seperti Sayyidina Ali fi hamalatihi dalam ekspedisi atau penyerangannya ke daerah-daerah lawan, daerah-daerah musuh. Artinya Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi ini adalah orang yang selalu memerangi hawa nafsu, memerangi musuh. Sebagaimana Sayyidina Ali yang selalu memerangi hawa nafsu dan selalu memperluas ekspedisi perluasan wilayah pada saat itu, menaklukkan wilayah. Ana utawi ingsun iku kullu walin, semua wali. Saya itu seperti halnya semua wali, sama dengan semua wali. Fil ardi, dalam bumi. Tingkatannya semua wali itu berbanding dengan satu, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi. Artinya dialah pemimpin para wali. Khalaqtuhu biyadi, saya mencopot jabatan wali itu dari wali biyadi dengan kekuasaanku. Saya pengen nyopot dia dari wali, copot. Atau misalnya ada wali yang meninggal, mengangkat wali, ya wa albasa, dan albasu memakaikan atau mengenakan sapa ingsun minhum saking wali man ing seseorang syaitu yang karep sapa ingsun. Dan saya akan menghendaki mengangkat seseorang untuk menjadi wali sesuai dengan kemauanku. Ana uta ingsun fi samain dalam langit iku syahidtu Rabbi, saya di langit itu menyaksikan langsung, musyahadah langsung dengan Allah. Walal kursi, dan di atas kursinya Allah. Khatabtuhu, saya berbicara dengan Allah. Ana utawi ingsun iku biadi, ini yang tadi perlu ditafsiri secara lebih maknanya, bukan yang tadi, yang ini nih. Ini kata-katanya sudah secara zahir itu sudah mulai agak membingungkan kalau menurut orang awam seperti kita ini harus ada penafsiran. Ana utawi ingsun iku biadi iku tetep ing dalam kekuasaan ingsun abwabun nar, utawi pira-pira pintu neraka. Saya di
dalam kekuasaanku ini pintu-pintu neraka saya pegang. Kalau saya tutup ya suruh tutup ya tutup. Ghallaqtuha, saya mengunci ing abwaabun nar, saya kunci semua pintu-pintu neraka. Wa biyadi lan iku kelawan kekuasaan ingsun jannatul firdaus utawi ing dalam kekuasaan ingsun jannatul firdaus saya surga firdaus, dan kekuasaan surga firdaus itu juga di tanganku. Fatahtuha, saya membukanya, saya membuka apa surga firdaus tersebut. Kalau saya mau saya buka, kalau saya mau saya tutup. Pokoknya saya menguasainya. Man utai sapa niku zaroni berziarah atau berkunjung sapa man ing ingsun askantuhu, maka menetapkan atau manggonaken sapa ingsun ing man jannatul firdaus ing surga firdaus. Kalau ada orang yang mengunjungiku, yang menyambangiku, yang melihatku atau yang berziarah kepadaku, maka saya akan tempatkan dia di surga firdaus. Wa'lam, ketahuilah sapa sira ya waladihi anakku, ana auliya Allahi, bahwasanya wali-wali Allah iku alladzina la khaufu 'alaihim wa la khaufu 'alaihim wa la hum yahzanun, adalah orang-orang yang tidak memiliki ketakutan sama sekali kecuali takut pada Allah. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan memiliki kesedihan. Walahum, dan orang-orang utawi alladzina iku yahzanuna, pada sedih sapa, memiliki kesedihan sapa alladzina. Itu wali Allah, tidak ada ketakutan sama sekali. Tidak ada rasa takut. Muttasiluna billah, selalu nyambung dengan Allah, ittisal, tidak pernah ada penghalang, hijab. Wa ma kana waliyun muttasila billahi illa wa huwa yunaji rabbah. Wa ma kana, dan tidak ada sapa wali-wali iku muttasila billahi, yang nyambung dengan Allah, illa wa huwa kecuali hale utai wali iku yunaji, bermunajat sapa wali rabbahu ing Tuhannya. Tidak ada seorang wali yang ittisal kepada Allah, melainkan dia selalu bermunajat kepada Allah. Kama kana, sebagaimana ada sapa Musa, Nabi Musa iku yunaji, selalu bermunajat sapa Musa bihi rabbahu ing Tuhan, sebagaimana Nabi Musa yang selalu bermunajat pada Allah. Wa ma min waliyin, dan tidak ada utai wali iku illa wa yahmilu al kufar, kecuali yahmilu itu ya ada yang mengatakan menyerang alal kufar, yang atas pira-pira orang kafir. Tidak ada seorang wali yang kecuali dia akan menyerang orang-orang kafir. Ini bisa diartikan secara zahir juga. Artinya wali tidak hanya urusannya rohani saja, tapi ketika ada orang-orang kafir, ada peperangan, ada jihad, dia juga ikut turut serta. Syekh Asyadzili kan juga pernah, Syekh Hasan Asyadzili juga memimpin peperangan ketika perang salib. Ya begitu pula banyak kiai-kiai kita yang ikut ketika perang-perang dalam, contohlah 10 November kejadian Surabaya itu kan, ya itu juga turut serta dalam para wali juga andil serta ulama-ulama itu. Jadi benar-benar yahmilu al-kufar. Kama kana, sebagaimana ada sebuah Ali Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu iku yahmilu, juga menyerang. Waqad kuntu ana, dan teman-teman ana sapa ingsun, ana ya ingsun wa auliya Allah, dan wa auliya Allah, dan pira-pira wali Allah iku asyakhan, pira-pira syekh, pira-pira guru thariqah fil azali, hingga sejak zaman azali dulu. Kita para wali ini adalah guru-guru thariqah, sudah ditetapkan semacam itu. Baina yaday qatimil azali, di hadapan Allah zat yang azali, yang qadim. Wa baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah diangkat di hadapan Rasulullah. Wa anallah azza wa jalla, dan sesungguhnya Allah azza wa jalla itu khalaqani min nuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allah menciptakanku dari nurnya Muhammad. Nah, ada keterangan dari kitab apa ya, bahwasanya memang nurnya Rasulullah itu akan menurun kepada orang-orang pilihan. Jadi Allah kan menciptakan nurnya Nabi Muhammad. Di antaranya dengan nurnya Nabi Muhammad dia diciptakan langit, diciptakan bumi, dan yang lainnya. Kemudian dari nurnya Nabi Muhammad ini menurun atau diturunkan atau dititipkan kepada orang-orang yang memang dipilih oleh Allah. Ya, diantaranya wali-wali itu adalah juga nurnya Allah, nurnya Nabi Muhammad, nurnya Kanjeng Rasul. Jadi meskipun Rasulullah sudah tidak ada secara jasad, secara kehidupan di dalam kehidupan dunia, akan tapi nurnya itu masih menyertai kita, ya melalui dengan hadirnya para wali dan para orang-orang soleh.
Wa amaroni dan memerintahkan sapa Allah ingsun, Allah memerintahkanku an akhlu'a ing melepas sapa ingsun ala jamil aulia ing sakabehane pira-pira wali biadi kelawan kekuasaanku. Allah memerintahkan padaku, Allah memberikan mandat kepada Syekh Ibrahim Ad-Dasuki untuk mengangkat atau memberhentikan wali. Fa khalaqtu alaihim biadiyah. Lalu saya lepaskan jabatannya, saya hentikan jabatannya sebagai wali dengan kekuasaanku. Wa qala li Rasulullah SAW, dan Rasulullah bersabda kepadaku, dawuh kepadaku, ya Ibrahim, hai Ibrahim, anta naqibun, engkau adalah wakil alaihim kepada si aulia, engkau adalah naqib atau wali yang memimpin para wali. Fakuntu maka ana sapa ingsun ana ya ingsun wa Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW wa akhi dan saudaraku rupane Abdul Qadir Al-Jilani ikut khalfi penggantiku. Syekh Abdul Qadir Jilani itu penggantiku. Wa Ibnu Rifai khalfi. Wa Ibnu Rifai dan Ibnu Rifai Syekh Ahmad Rifai ikut khalfa Abdul Qadir digantikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Oh iya, saya itu yang mengganti Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu yang mengganti Syekh Ahmad Rifai gitu. Mungkin semacam itu. Suma iltafata ilayya Rasulullah SAW, lalu Rasulullah menoleh padaku, melihat padaku. Wa qala li, dan beliau berkata padaku, ya Ibrahim, sir, berjalanlah kamu atau pergilah kamu ila malikin, maring malaikat Malik yang menjaga neraka ya. Malik, faqul, dan katakanlah kamu lahu maring Malik, katakan pada malaikat Malik, ya geliku, supaya mengunci supaya Malik an-nirana ing neraka. Pergi kamu ke malaikat Malik, bilang padanya untuk mengunci neraka. Wasir, dan berjalanlah kamu ila ridwan, maring malaikat Ridwan, pergi kamu ke malaikat Ridwan yang menjaga surga, pintu surga. Waqul lahu, dan katakan padanya untuk yaftahu al jinan, untuk membuka semua pintu-pintu surga. Akhirnya fa'ala Malikun ma umira bihi. Lalu malaikat Malik pun melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, yaitu menutup pintu-pintu neraka. Waridwan ma umira bihi, dan malaikat Ridwan pun juga melakukan apa yang diperintahkannya, yaitu membuka pintu-pintu surga. Nah, ini wa atala fi ma'ani hadzal kalam, dan Syekh Ibrahim Ad-Dasuki ini memanjangkan atau membuat istitolah dengan dalam makna kalam ini, panjang sekali, dalam sekali, atau luas sekali makna kalamnya ini. Tsumma qala, lalu berkata sapa Syekh Ibrahim Ad-Dasuki radhiyallahu ta'ala anhu, wa ma ya'lamu ma qultuhu illa man in khala'a min kasyafati hijabihi. Dan tidak akan ada orang yang mengerti apa yang aku ucapkan, wa ma ya'lamu ma qultuhu illa man, kecuali orang in khala'a, yang melepas sepaman min kasyafati hijabihi, dari penghalang hijab pembuka atau hijab penutupnya. Kalau dia hijabnya sudah kebuka, maka dia akan mengerti apa yang aku katakan, kata Syekh Ibrahim Ad-Dasuki. Nah, oleh karenanya Syekh Abdul Wahab Asy'arani berkata sapa ingsun, Syekh Abdul Wahab Asy'arani pengarang kitab asli dari kitabnya Mbah Misbah ini, Lawaqihul Tabaqatul Kubra atau Tabaqatul Kubra. Wa hadza kalam, utawi kalam perkataannya Syekh Ibrahim Ad-Dasuki iku min maqamil istitolah, termasuk makom atau derajat istitolah. Jadi ngomongnya panjang lebar dan memang maknanya juga panjang lebar. Nukta diberikan apa arut batu pangkat atau derajat istitolah, siapa yang diberikan derajat istitolah tersebut? Sapa sahibu Tukta diberikan apa arut batu derajat istitolah sahibah ing pemiliknya, orang yang berhak mendapat makom tersebut, diberikan
ayantiko ing yen mengucapkan sapa sahib bima kelan perkara yantiku yang mengucapkan sapa sahib. Jadi ketika derajat ini sudah tercapai oleh seseorang, maka seseorang tersebut akan diberikan anugerah untuk dia mengucapkan apa yang dia ucapkan, artinya sekarap sendiri atau sekarap dewe. Waktu sabaqahu dan teman-teman wis lewat apa rutbah atau apa Waktu sabakulan teman-teman wis ndingine ing Ibrahim Ad-Dasuki ila nahwi zalika maring mengkono-mengkono sepadane mengkono-mengkono istitolah istitolah sudah mendahului ing Ibrahim Ad-Dasuki sapa Syekh Abdul Qadir Az-Jilani. Sebelum Syekh Ibrahim Ad-Dasuki itu Syekh Abdul Qadir Az-Jilani juga sudah mendapatkan derajat semacam ini. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ghairuhu dan selainnya Syekh Abdul Qadir Az-Jilani, yaitu dari Syekh Ahmad Ar-Rifai dan ya ulama wali-wali sebelumnya, Syekh Abdul Hasan Asy'ari, Syekh Al-Junaidi, Abu Qasim Al-Junaidi dan yang lainnya. Maka fala yang bagi, maka tidak sebaiknya, tidak seharusnya apa mukhalifatuhu menentang apa yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim Ad-Dasuki tersebut. Sebaiknya nggak usah menyalahkan. Wah, salah omongan semacam itu, kafir. Omongan wali yang semacam itu nggak usah menentangnya. Kalau tidak ada illa binasin, kalau memang tidak ada penjelasan atau nas yang jelas. Tapi kalau ada nas yang jelas, ada keterangan yang jelas bahwasanya perkataan itu salah, ya silakan disalahkan. Fala yang bagi mukhalafatuhu illa binasin sharihin, kecuali dengan tidak boleh menentang, nggak usah menentang perkataan semacam itu kecuali kalau memang ada nas yang sharih yang jelas, ada keterangan yang jelas. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.